Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita simak dari potongan surah Al-Alaq ayat pertama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini adalah perintah untuk membaca atau belajar dengan menyebut nama Tuhan yang diciptakan. Segala sesuatu ini menekankan pentingnya belajar dan menuntut ilmu dalam Islam. Ya, masuk ke materi. Materinya ialah pengenalan komputer. Pengenalan dasar komputer. Di sini adalah pertemuan pertama kita. Alokasi waktunya 2 kali 45. Lalu berdoalah sebelum memulai pelajaran. Tahukah kamu apa sih komputer itu? Kalau belum tahu, yuk belajar bareng. Asal mula kata komputer. Komputer berasal dari kata Latin dan Inggris kuno untuk menghitung. Awalnya merujuk pada orang yang menghitung, namun sekarang merujuk pada mesin itu sendiri. Komputer menurut bahasa. Menurut bahasa, komputer adalah alat elektronik yang dapat mengolah data dan menjalankan sistem multimedia berdasarkan instruksi yang diberikan. Menurut para ahli, menurut Robert H. Blismer, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, memproses dan menyimpan perintah atau hasil pengolahan, serta menghasilkan informasi. Komputer terdiri dari hardware, brainware, dan software. Hardware antara lain input device. Input device adalah Input device merupakan perangkat yang digunakan untuk menginput segala sesuatu data ke dalam komputer. Contoh, kita menekan huruf A pada keyboard dan akan masuk ke dalam komputer dan ditampilkan di layar. Ditampilkan itu adalah output seperti layar. Kemudian ada proses device. Proses device merupakan CPU atau otak dari sebuah komputer karena ia akan memproses segala sesuatu perintah yang diperintahkan oleh brainware. Kemudian peripheral. Peripheral merupakan alat tambahan yang digunakan untuk sebuah komputer seperti modem dan kartu WiFi. Kemudian ada storage device, yaitu memori yang digunakan untuk menyimpan data di dalamnya seperti hard disk dan SSD. Kemudian brainware. Brainware adalah pengguna atau user atau orang yang memakai komputer tersebut. Lalu software. Software merupakan bagian non-fisik yang berisi instruksi atau program untuk menjalankan perangkat keras. Contoh-contohnya seperti Microsoft Windows. Setiap komponen saling bekerja sama untuk menciptakan kinerja komputasi yang sangat efektif. Macam-macam komputer. Yang pertama ialah personal komputer atau yang sering kita dengar dengan PC. Yang kedua adalah server, merupakan suatu komputer yang memberikan layanan melalui jaringan internet. Yang ketiga adalah laptop. Laptop merupakan versi mini dari personal komputer atau PC. Kemudian ada hybrid, yaitu gabungan komputer analog dan digital. Yang kelima ada superkomputer, yaitu sebuah komputer yang memiliki kemampuan pengolahan data tinggi. Lalu ada mainframe, yaitu sebuah komputer besar yang mampu memproses data besar.
Kesimpulan, komputer adalah alat elektronik yang menerima, memproses, dan menghasilkan data, terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Sistem operasi mengendalikan perangkat keras dan software. CPU adalah otak dari komputer. Memori, yaitu RAM dan ROM, digunakan untuk penyimpanan. Data disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Ada berbagai jenis komputer seperti desktop, laptop, dan tablet. Kemudian, uji pemahaman Anda. Jawablah soal-soal berikut untuk mengetahui sejauh mana perkembanganmu. Terima kasih. Jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta. Ilmu itu bagaikan pelita menerangi alam semesta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.